Ini belakangan emang nafas agak berat ya, polusi memang tampaknya semakin tidak terkendali. Lepas dari pandemi, kembali masker menjadi alat proteksi diri sebab kualitas udara kita memang sedang diuji. Nah sebelum kita lihat tampilan kualitas udara yang sekarang jadi ramai di lini masa ya di kota-kota besar di Pulau Jawa, kita pantau dulu urutan kota besar paling berpolusi di dunia berdasarkan pengamatan dari IQR.com. Sebetulnya ada beberapa aplikasi, ada IQR.com, ada juga Nafas, ada Udara Kita. Tapi kalau kita lihat ini dari satu aplikasi saja, yang pertama hari ini Jakarta jadi juara polusi udara ya. Ada 6 kategori dari AQR, ini menggunakan AQI US atau indeks dari Amerika Serikat mengenai kualitas udara. Ada hijau, kuning, jingga, kemudian merah, ungu, dan juga ungu gelap atau merah marun disebutnya. Jakarta menempati peringkat pertama dengan angka 156 yakni tidak sehat ya. Kemudian disusul dengan Lahore Pakistan, Dubai, Uni Emirat Arab, Baghdad Irak, kemudian Doha Qatar. Termasuk juga negara tetangga, ada Kuching Malaysia ya. Nah ini kalau kita lihat dari tampilan ini, per Kamis siang 10 Agustus 2023 kita menempati urutan pertama. Nah berikutnya, kalau tadi Jakarta yang disebutkan kalau perbandingannya adalah kota-kota besar di dunia. Tapi apakah Jakarta jadi satu-satunya kota yang memiliki tingkat polusi terburuk? Sayangnya ini juga dikutip dari AQR.com. Daerah di sekitar Jakarta juga menunjukkan hasil serupa. Ada Serang, Provinsi Banten, ada Anda warga Serang. Tangerang Selatan mungkin, Tangerang Selatan dan juga Kota Tangerang ya. Ini punya indeks kualitas berwarna merah alias enggak sehat. 151 sampai 200 tapi angkanya di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang ada 162 indeksnya. Kemudian Bandung juga termasuk dalam 10 kota dengan tingkat polusi tertinggi. Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta yang sekarang sedang ada masalah sampahnya ternyata juga masuk dalam tingkat polusi tertinggi di Indonesia. Dan juga kota Bogor, Jawa Barat. Kebanyakan di Pulau Jawa. Ya. Nah berikutnya, ini kalau kita lihat dari konsentrasi partikulat atau PM25 ini sangat berpengaruh terhadap tingkat polusi di beberapa kota di Indonesia tadi ya. Kalau lebih detail lagi, di sini ada, di sini ada Kabupaten Serang. Ada Serang, ini angkanya 16,4 kali. Jadi lebih besar dari angka yang dirujuk oleh WHO, ambang batas WHO. Sementara itu Jakarta dengan indeks 156, konsentrasinya 13,2 kali dari nilai kualitas udara WHO, begitu juga konsentrasi PM 2,5 di Kota Tangerang yang mencapai 14,4 kali panduan WHO. Jadi di sini ya, lebih besar partikulat meternya di sekitar Jakarta sebelah barat. Oke, berikutnya kita bergeser. Nah, kalau tadi sudah lihat ya, apa sih PM? Sebetulnya ada 2 sumber emisi yang menyebabkan polutan di Jakarta. Tidak hanya PM 2,5, tapi ada juga PM 10 yang menyebabkan emisi atau tingkat polusi di Jakarta begitu tinggi. Nah kalau berbicara soal PM 2,5 ini adalah partikel debu, ukurannya 2,5 mikron, jauh lebih kecil daripada diameter rambut Anda bahkan. Nah PM 2,5 ini dianggap sebagai partikel udara paling berbahaya karena mudah memasuki sistem pernafasan. Ini langsung bisa masuk ke paru-paru dan membuat manusia rentan terserang penyakit pernafasan, asma, dan jantung. Penyumbang PM 2,5 ini tidak hanya berasal dari asap kendaraan tapi juga asap pabrik. Nah kalau pembakaran sampah, kemudian konstruksi, ini ada di PM 10 ya. Untuk itu beberapa tindakan pencegahan bisa kita lakukan untuk melindungi diri, mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, menyalakan penyaring udara dan sementara waktu menghindari aktivitas di luar ruangan. Tapi memang ya, ini manusia akan selamanya bergantung pada udara. Namun ketika udara tidak lagi ramah akibat polusi ulah tangan manusia sendiri, siapa yang harus bertanggung jawab? Pada akhirnya setiap pribadi harus dipaksa menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi polusi.